Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pada kita semua insyaallah. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita. Pada pagi ini tema yang kita angkat adalah masih perihal taharah ya. Kemarin kita membahas tentang istinja. Pagi ini insyaallah tentang tayamum. Topik yang terkait dengan persoalan tayamum yang akan dibahas pagi ini adalah tayamum padahal ada air ya. Artinya secara umum diskusi ataupun hal-hal yang sifatnya kasuistis di dalam persoalan tayamum ini sebenarnya secara umum tidak ada masalah gitu ya. Hanya saja nanti ketika muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saja hal tersebut dihadapi oleh teman-teman. Jadi mungkin perlu dapat jawabannya. Ya. Walaupun nanti banyak pertanyaan sebenarnya yang sudah terbahas ya di kalangan para ulama, sehingga kita tidak perlu menghadirkan sesuatu yang baru seperti itu. Ya. Banyak hal lah ya, karena nanti urutan persoalan terkait dengan masalah ini hampir tidak ada yang bisa kita anggap baru, dan hal tersebut pun bisa diamalkan dimanapun kita berada. Baik, sebelum kita membahas tentang kasus-kasusnya ya, ataupun nanti terkait dengan masalah syarat-syarat apa saja yang terkait dengan tayamum ini sendiri ya. Sebab prinsipnya hukum asal di dalam berwudu atau toharoh ketika kita ingin melakukan salat misalkan, hukum asalnya itu adalah wudu atau dengan air gitu ya. Hukum asalnya. Akan tetapi nanti kalau kita berangkat pun dari satu hadis yang populer ya di kalangan para ulama hadis, ketika menghadirkan persoalan tayamum, itu kan juga ada kasus di mana pernah sahabat itu dia junub, kemudian ketika ingin berwudu atau mandi junub itu tidak mendapatkan air. Nah, kemudian ada sahabat karena nggak tahu caranya itu, dia guling-guling di sebuah tempat yang di situ ada debu gitu ya, atau ada tanah. Baru kemudian Rasul mengajarkan cara tayamum. Jadi nanti kasus itu ada gitu. Nah, apa dasar syariat tayamum? Pertama mungkin yang saya sampaikan, mengulang kembali apa yang jenengan sudah dapatkan
Ya. Pertama, tayamum itu secara bahasa maknanya al-qasdu, ya, atau menyengaja, bermaksud. Gitu. Ya. Secara syariat, selalu nanti di dalam persoalan syariat itu atau fikih ataupun yang lainnya, termasuk dalam persoalan-persoalan yang sangat umum itu di dalam masalah Islam, itu cara mendudukan apapun harus dengan pemahaman syariat. Itu ya. Seperti misalkan gini, nanti jenengan ini saya kasih contoh. Ada orang mengaku telah sholat, misalkan ditanya, kamu udah sholat di satu tempat ini masih ada di zaman ini masih ada orang yang seperti itu. Sudah sholat. Artinya orang yang punya tingkat kealiman itu di zaman ini tidak juga banyak. Ya, kalaupun ada, kemudian misalkan tetap mereka semuanya sanad ilmunya kepada para ulama-ulama sebelum. Ya. Itu ketika ditanya jawabannya begitu. Eling, kalau di kampung orang Jawa Barat, eling cukup kan gitu. Nah ini nggak bisa, maka nanti ketika ditanya sholat secara makna, memang betul. Bisa saja as-sholat itu bermakna zikrun gitu. Ingat Allah. Gitu ya. Walaupun sholat itu artinya doa secara bahasa. Nah ketika dia dipahami secara bahasa saja, tidak dipahami secara syariat, itu tidak bisa diamalkan sebenarnya. Ya. Orang ditanya zakat itu maknanya apa? Misalkan membersihkan. Ya. Kata zakat bermakna taharah. Ketika orang membersihkan diri saja tidak melakukan proses zakat yang diajarkan ataupun secara syariat maknanya tadi, itu nggak berhenti bisa dilakukan. Maka kalau dia memahami atau melakukan satu amalan di dalam Islam hanya berdasarkan paham terhadap bahasanya saja, itu salah, kerusak. Ya, maka salat misalkan dia adalah, ya, sebutkan secara syariat af'alun wa aqwalun, kan begitu kan? Ya, pekerjaan, perkataan, mubtada'atun misalkan, yang dimulai dengan, ya, ditakbir, dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim misalnya begitu, dan diakhiri dengan salam, baru bisa dijadikan, ya, satu pekerjaan yang disebut dengan amalan salat itu sendiri. Sama ketika kita berbicara tayamum, ya, tayamum itu secara syariat disebutkan di sini, menyengaja menempelkan tangan kepada debu, ya, kemudian membasuh muka dan membasuh tangan. Rangkaiannya seperti itu. Itu ya yang pertama, secara makna. Yang kedua, dasar dilakukannya syariat tayamum ini adalah berdasarkan surat An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Artinya jika kalian sakit, ya. Oh maaf, ini tidak lengkap artinya. Jika kalian dalam posisi junub, fatahharu, maka bersihkan. Wa in kuntum mardo, dan jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safar, ya, atau dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau baru menyelesaikan buang air, ya, baru keluar dari tempat buang air, aula mastumun nisa, atau kalian kemudian menyentuh wanita. Nah, ini yang digaris bawahi ini. Jadi setiap hukum itu ada ilat dalam istilah fikih atau usul fikih. Al-hukmu yadurru ma'illah. Oh, kenapa ini diharamkan? Ilat itu artinya sebab. Ya. Saya ulang ya. Hukum itu hadir, ya, atau keputusan hukum itu hadir disebabkan ada sebabnya, atau dalam bahasa fikih namanya illah.
pakai ain ya, illatun. Contoh misalkan, kenapa ini babi diharamkan? Ilatnya ini misalkan, ya. Kenapa khamr itu diharamkan? Ilatnya ini. Itu ada semua ilatnya. Kalau nanti ya hukum itu hadir muncul, apakah itu haram, sunnah, ya, dan seterusnya, tidak ditemukan ilatnya, itu ada hikmahnya biasanya. Hikmah tasyri'nya apa? Itu ya. Biasanya ada ilat, kalau tidak ada ilat, ada hikmah. Ya. Nah, ilat disyariatkannya tayamum apa? Ya. Tadi, ketika orang mau toharoh, pada posisi dia sakit, pada posisi dia safar, pada posisi dia kemudian ya, baru keluar dari tempat buang air atau selesai melakukan itu, kemudian dia menyentuh ya, wanita, kemudian falam tajidu ma'an. Nah ini, ilat utamanya ini. Kalian tidak mendapatkan air. Gitu ya. Tayamum itu penyebab utamanya adalah karena nggak dapat air. Fatayammamu sha'idan thayyiba. Maka bertayamumlah sha'idan thayyiba. Dengan tanah yang baik, tanah yang suci. Ya jangan mentang-mentang tanah aja ya. Kemudian di situ berbarengan tanah ada bekas kotoran kucing. Langsung saja kita tepok. Lihat-lihat dulu dong kalau mau nepok. Ya. Pas lagi dikemukain ternyata bau gitu. Ini apa gitu kan. Ya, kok tanahnya ada bentuknya gitu ya. Jadi sa'idannya tanah yang baik. Ya, suci lah ya. Diartikan atau ditafsirkan oleh para ulama. Famsahu, nah baru kepada kaifiatnya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya. Maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu dari minhu ya, dari tanah itu. Nah, ini kan belum bisa dipahami betul tata caranya. Nanti kita bisa lihat di dalam hadis. Ya. Hadirin rahimakumullah. Dalil yang lain dari Abu Umamah radhiyallahu an disebutkan ya, bumi beserta isinya dijadikan untuk umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Ya, berarti bumi dalam hal ini misalkan tanah ya, itu dijadikan sebagai sarana bersuci juga di dalam Islam. Ini hadisnya. Dimanapun datang waktu sholat, maka tanah dapat dijadikan sebagai tempat sujud dan bersuci. Nanti ada penjelasan yang lain. Tidak semua tanah misalkan bisa dijadikan tempat kita untuk melakukan ibadah. Ya. Disebutkan illal maqbarah misalkan tidak boleh di atas kuburan, wal hamamat misalkan, dan kamar mandi tidak boleh. Ya, tapi secara umum itu adalah masjid atau tempat sujud. Jadi kita dimanapun ya, kalau kita nggak di masjid, ya, tapi kemudian panggilan Allah datang atau berada di waktu-waktu salat dan kita belum melakukan salat, maka salatlah, karena semua adalah tempat sujud kita. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Setiap kaki, tempat yang kita pijak, setiap tempat yang kita injak, setiap tempat yang kita datangi, ya, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak kita bersujud di tempat-tempat tersebut, maka berarti semakin banyak tempat yang akan bersaksi di hadapan Allah sebagai tempat sujud kita. Makanya di antara sunnah, ya sunnahnya nih, orang kalau habis melakukan sholat wajib berjamaah misalkan, kemudian dia harus melakukan atau dia mau melakukan sholat sunnah, ya, Rasulullah biasa berpindah. Misalkan sholatnya di sini,
sunnahnya pindah ke sana. Itu sunnahnya seperti itu. Dalil umumnya apa? Salah satunya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Atau setiap tempat itu adalah tempat sujud bagi orang-orang yang beriman. Semakin banyak yang bersaksi sebagai tempat sujud kita, semoga itu menjadi persaksian terbaik di hadapan Allah. Karena sebaik-baik ibadah itu adalah sujud. Jadi kalau ditanya apa sebaik-baik ibadah? Sujud. Ya, semakin orang senang sujud, maka semakin baik. Ya. Apapun masalahnya dia sujud. Ada kesenangan dia sujud, makanya ada sujud syukur misalkan. Ketika kita mendapatkan kesenangan. Atau ketika kita punya masalah ada salat hajat. Sujud lagi kita. Ya. Maka semakin banyak kita sujud, semakin mudah kita mendapatkan petunjuk ataupun jalan keluar dari persoalan yang kita dapatkan. Nah, secara ijma, jadi ada dalil lain, ijma namanya, ijma itu kesepakatan. Ya. Kesepakatan umat Islam bahwa tayamum, umat Islam ini maksudnya para ulama, diwakili oleh para ulama, ya, bahwa tayamum ini disyariatkan sebagai apa? Sebagai pengganti wudhu. Ya. Dan mandi wajib dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Nah, kapan kita melakukan tayamum atau syarat tayamum? Disebutkan yang pertama ketika air tidak ada, ya. Karena dia tadi fungsinya adalah sebagai pengganti, ya, pengganti ketika tidak ada air, maka syarat yang utama untuk melaksanakan tayamum itu adalah ketika air tidak ada. Yang kedua, air ada tapi nggak kejangkau. Ya. Airnya jauh misalkan. Kalau misalkan kita kejar untuk mendapatkan air tersebut, misalkan kita tinggal di Ansan, lagi pacak kliknya di sini, nggak ada air. Kita mau wudhu susah misalkan. Kita harus ke Incon dulu. Ya. Kalau akses ke sana kita masih dimudahkan, ya bisa saja kita cari ke sana. Tapi kalau orang di sana pun sangat membutuhkan kalau kita ke sana habis misalkan, ya, artinya ada keadaan-keadaan tertentu di mana kita tidak bisa mendapatkan air itu, ya, maka bisa saja kita tidak menggunakan air, tapi kita bertayamum. Jadi kalau air itu masih terjangkau berapa meter, berapa kilometer, maka kita diperintahkan untuk tetap mengejar air itu. Gak usah dikasih teh susu saya. Udah manis soalnya. Jadi kalau nggak terjangkau, udah jangan paksakan diri. Kita bisa atau boleh melakukan tayamum. Tapi kalau masih bisa diakses, walaupun jaraknya cukup jauh, dengan menggunakan wudhu ataupun ya kita mengejar air tersebut, maka itu diperintahkan demikian. Karena gini, hukum itu akan apa bisa dilakukan atau tayamum itu bisa dilakukan, syarat pertamanya harus itu dulu, ya, ketika tidak ada air. Kalau masih ada air walaupun jaraknya cukup jauh, maka kita upayakan untuk menggunakan air. Yang ketiga, airnya nggak cukup. Tadi misalkan, ya, air itu atau saat kita, ya, ini pernah, ya, satu ketika, ini adalah satu riwayat, ya, pernah beberapa sahabat menyimpan air untuk persiapan kebutuhan mereka. Artinya mereka memang punya stok air. Ya, karena stok air itu cuma sedikit, ya, saat ada yang junub, ya, dan dia harus mandi, bisa-bisa airnya habis. Nah, maka dalam posisi tersebut, ya, dalam kasus ini, ya, para sahabat diperbolehkan saat itu untuk bertayamum karena stok air sangat terbatas. Nah, ada pendapat dalam hal ini, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, contoh, ya, dia mencontohkan, ada yang kencing tapi airnya tersedia terbatas. Ya. Kencing airnya sangat terbatas. Mana yang didahulukan nih? Buat wudhu atau buat kencing? Kira-kira gimana? Buat kencing dulu. Bukan wudhunya yang didahulukan. Airnya terbatas. Ya. Kasus nih misalkan airnya terbatas. Ya.
dipakai buat kencing atau buat istinja atau buat wudu. Kata Ibnu Taimiyah, dahulukan kencingnya dibandingkan untuk wudunya. Gitu. Berarti nanti wudunya bisa tayamum. Nah, itu berarti stoknya memang terbatas juga. Itu diperbolehkan. Ya. Kemudian tadi disebutkan wa in kuntum mardha. Berarti syarat orang boleh tayamum itu adalah karena sakit. Nah, tapi sakit yang bagaimana dulu? Sakit yang kalau kena air penyakitnya nggak sembuh misalkan. Sakit kalau misalkan kita lagi diinfus mau mengakses air susah misalkan. Itu bisa. Ya. Akhirnya kita bertayamum. Ya. Pernah? Ya. Atau jenengan pasti pernah lah menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Jadi sakit di sini yang dimaksud tentu bukan sakit yang umum sifatnya, tapi sakit-sakit yang khusus. Kemudian syarat yang lain adalah saat dingin banget. Ya, dingin, tapi apa? Kalau kita wudu, ya itu bisa membahayakan kita. Baru masuk kategori, tapi hari ini ada pemanas, ya. Maka tetap harus didahulukan kita menggunakan air itu sendiri. Ya. Karena satu waktu, satu malam, ya sahabat ini, ya ada satu hadis menyebutkan seorang sahabat dia junub atau posisinya habis mimpi. Ya. Kemudian ketika dia mau mandi, dinginnya luar biasa. Di zaman itu kan nggak kayak sekarang ya, nggak ada heater. Zaman sekarang heater ada, artinya kemudahan banyak. Ya. Maka yang dilakukan oleh sahabat tadi karena khawatir kalau dia memaksakan untuk mandi dan akhirnya sakit, dia kemudian tayamum, tidak mandi. Padahal posisinya junub. Ya. Kemudian dia melakukan sholat berjamaah dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah, Rasul tertawa. Dalam hadis ini bukan seperti itu. Dan Rasul tidak tidak mengingatkan, tapi Rasul membiarkan. Dalam hadis atau mustalah hadis, pembahasan tentang ilmu hadis, ini dinamakan hadis takriri. Seperti contoh, takriri itu artinya persetujuan. Jadi Nabi diam, tidak mengharamkan, tidak mengingatkan, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi sebuah alasan hukum bahwa Nabi tidak mengharamkan atau melarang dan seterusnya. Contoh di zaman itu misalkan ada para sahabat makan biawak. Ya. Nabi tahu, tapi Nabi nggak memarahi, nggak mengharamkan, dan lain sebagainya. Kalau Nabi memarahi, pasti ada hadis itu tentang biawak. Tapi ternyata tidak ada. Nah, hadis itu disebutnya dalam bahasa ilmu hadis, hadis takriri. Jadi Rasul itu kan diambil hadisnya bisa hadis fi'liyah, qauliyah, dan takririyah. Terakhir, ya, yang bisa kita melakukan tayamum atau syarat orang bisa bertayamum itu adalah ketika habis waktu sholat. Ya. Apa maksudnya? Di sini disebutkan pada saat seorang bisa pakai air, ya, dia bisa pakai air. Ya, tapi waktu sholat sangat terbatas. Kalau dia menggunakan air, dia malah nggak bisa sholat sesuai waktu yang tersedia itu. Misalkan sholat apa? Sholat zuhur, itu misalkan ya. Udah mepet banget. Ya, kecuali orang yang terbiasa sholatnya mepet, itu lain lagi nanti hukumnya. Ya. Ini memang nggak memungkinkan dia melakukan sholat di awal waktu, sampai akhirnya mepet sekali. Kalau dia wudhu dulu, habis waktunya. Tapi kalau tayamum sebentar doang kan, tayamum lebih sebentar dibandingkan wudhu. Walaupun wudhu itu, teman-teman sekalian, ya. Jadi maksudnya waktunya habis nih kalau dipakai buat wudhu sama sholat ini nggak cukup lagi gitu. Ya. Tapi saya mau ngasih tahu cara berwudhu itu, ya, atau tayamum nanti misalkan, ataupun yang lainnya, ketika dalam waktu yang mepet seperti sholat misalkan. Sholat itu kan ada namanya, ya, rukun sholat. Ada namanya rukun wudhu. Ya.
Nah, ketika kita sholat dalam posisi yang sangat mepet tersebut waktunya misalkan, ataupun kita wudhu ya, dalam waktu-waktu yang sangat mepet, itu bisa saja kita wudhunya hanya mengambil rukunnya saja. Ya. Rukun wudhu misalkan yang pertama apa? Muka. Yang kedua, kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, kepala. Ya, tanpa kuping itu. Misalkan rambut gitu ya. Kemudian yang terakhir kaki. Dan rukunnya cuma sekali. Bukan 3 kali. 3 kali itu sunnah. Sunnah wudhu. Ya, memulai dengan kumur-kumur juga itu sunnah wudhu. Membersihkan hidung kita juga termasuk sunnah wudhu. Berarti kalau misalkan airnya terbatas, waktunya juga terbatas, misalkan orang bisa cuma melakukan rukunnya saja, itu sah. Ya, sah ya. Nah, pada kondisi habis waktu sholat, artinya waktu yang tersedia untuk melakukan sholat sangat sedikit. Kalau kita melakukan wudhu, maka waktunya habis misalkan. Atau orang yang posisi junub, kalau dia mandi dulu, waktunya habis. Ya, maka itu diperbolehkan, sangat darurat dia melakukan tayamum saja, kemudian dia melakukan sholat. Ya, sebenarnya kan orang jadi wajib mandi itu kan karena mau melakukan sholat, ya kan? Kalau misalkan dia nggak langsung mandi, misalkan junub suami istri nih, ya, nanti aja mandinya ketika nanti datang waktu subuh misalkan. Kalau berarti nggak pernah itu. Ya, udah lama dia nggak pernah. Udah lama nggak pernah mandi junub. Ya. Itu kan kita biasanya, aduh dingin, malas mandi dan sebagainya. Walaupun ada sunnah yang lain menyebutkan Rasulullah itu, ya, ketika beliau habis berhubungan dengan istrinya, beliau mandi karena tidak mau tidur dalam posisi junub. Nah, salah satu di antara sunnah itu manfaatnya apa? Ketika orang dalam posisi suci, apakah dia habis wudhu, ya, ataukah dia bersih tidak dalam posisi junub karena setelah berhubungan dengan istrinya, ya, maka malaikat mendoakan orang itu. Sunnahnya begitu salah satunya. Ya, jadi kalau orang mau mengambil sunnahnya, ya dia habis berhubungan atau sebelum tidur dia berwudu, dia akan didoakan oleh malaikat. Doa yang baik-baik tentunya. Ya, jadi kebiasaan berwudu atau suci saat kita mau tidur itu salah satu kebaikannya adalah didoakan oleh malaikat. Nah, tapi kalau ditanya apakah wajib, tidak. Jadi hukum wajib itu untuk toharo atau untuk bersuci, ya, saat kita tidak punya wudu atau saat kita itu dalam posisi junub, itu adalah ketika kita mau sholat. Itu, ya, mau sholat terutama. Makanya kita kemudian, ya, melakukan wudu atau tayamum seperti itu. Jadi rahimakumullah, saya lanjutkan tata cara tayamum ya, biar teman-teman juga bisa memahami kembali. Tata cara tayamum itu secara umum ada dua. Ya, ada dua. Nanti yang pertama berdasarkan hadis Bukhari Muslim, yang kedua berdasarkan hadis Daruqutni. Ya, saya menyampaikan berdasarkan hadis dulu ya. Yang pertama tentu adalah niat, berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Cara yang pertama. Ya. Pertama niat, dalam hati atau diucapkan silahkan. Ya. Tadi ada orang saya lupa negara mana atau di Afrika. Ya. Mungkin dia sebelahnya teman Indonesia kali. Baca usolli itu ya. Ustaz kok itu niatnya dibaca kata dia. Bukan niatnya cukup di hati saja. Ya kalau ikut satu pendapat ya mungkin bisa seperti itu. Wah dia muncul lah. Kan dalilnya panjang lah itu. Kamu juga bisa maksa kan semua orang sesuai dengan pendapat kamu. Ustaz kan imam. Sampaikanlah. Pakai dalil lagi. Man amila bid'ah. Ya. Nanti dia kalau ke negara lain yang berbeda susah juga orang seperti itu.
Jadi kalau semua yang tidak dilakukan Nabi langsung dihukumi bid'ah, berat juga. Itu pembahasan yang lain lah itu ya. Jadi yang pertama hadis Bukhari Muslim nih, yang pertama niat. Ya. Yang kedua adalah memukul atau menempelkan kedua telapak tangan ke tanah. Lalu ditiup. Jangan langsung ya. Tiup dulu. Contoh nih. Niat pertama kan, niat baca niat. Yaitu bismillah. Kenapa baca bismillah? Secara umum hadisnya adalah ya, amalan apapun yang tidak dimulai dengan basmalah fahuwa abtar, maka dia tertolak. Maka habis niat kita bismillah atau bismillah dulu baru kemudian niat. Kemudian habis itu memukul bagian yang berdebu. Ya, enggak mesti debunya tebal. Ya, cari debu yang tebal. Mana nih enggak ada debu? Semua tempat ada debunya. Muka jenengan juga ada debu, tapi muka temennya jangan ditepuk gitu ya. Oh, banyak debu nih. Gitu ya. Ya. Cari tempat yang pasti tadi sha'idan thayyiban. Ya, tanahnya suci. Ya, awas tadi ada bekas apa gitu. Ya, kemudian habis dipukulkan, tiup. Ya, tiup. Enggak usah tiup. Enggak usah ya. Tiupnya biasa saja. Habis itu baru kemudian selanjutnya apa? Mengusap bagian muka. Muka. Begini aja udah cukup tuh. Oh. Kalau wudhu kan disekat-sekat jenggotnya. Ini jangan. Gak ada airnya, Pedi. Percuma. Ya. Begini saja sudah tuh. Ya, yang penting mukanya kena. Ya. Gak usah dikematain ya. Debu soalnya. Habis itu langsung. Ini yang cara yang pertama. Habis itu tangan langsung. Tangan sampai. Nah, ini yang pertama. Telapak. Ini aja. Ya, cukup dah. Sampai telapak. Ini hadis Bukhari, hadis Muslim. Yang kedua, ya, cara yang kedua itu adalah berdasarkan hadis Daruqutni. Nah, ini mungkin banyak diamalkan oleh mazhab Syafi'i. Niat yang kedua, memukul kedua telapak tangan atau menempelkan kedua telapak tangan ke tanah, ditiup lagi. Habis itu baru kemudian membasuh atau mengusap bagian muka seperti tadi. Ini saya belum ngomongin tentang 2 kali tepuk atau 1 kali tepuk ya. Ini 1 kali tepuk dulu kita ngomongnya. Habis muka, baru kemudian tangan sampai siku. Sekali-sekali saja. Ya. Jadi cara yang pertama ada yang sampai telapak tangan saja. Cara yang kedua sampai siku. Nah, kemudian ada pembahasan yang lain ini. Apakah nepuknya 2 kali, gitu kan? Ataukah cuma sekali? Maksudnya 2 kali itu begini, habis memukulkan tangan ke bagian yang berdebu, kemudian membasuh muka, dia mukul lagi. Ya. Apakah begitu? Atau cukup dari muka langsung ke tangan? Nah, itu ada 2 pendapat ya. Ada 2 pendapat. Pendapat Syafi'i menggunakan ya dalil yang menyebutkan bahwa menepuknya dua kali. Ya, mukulnya 2 kali. Jadi habis muka dia nepuk lagi, baru kemudian tangan sampai siku. Tapi ada juga cara yang lain, ya, menepuknya hanya 1 kali. Habis tangan, habis muka langsung itu dua-duanya benar, silahkan. Ya. Oke. Nah, tayamum menjadi tidak perlu dilakukan, ya, atau batal tayamum berdasarkan fikih. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu itu adalah yang membatalkan tayamum. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika air sudah didapatkan. Tadi kan kita sebutkan ilatnya kan ketika nggak ada air, utamanya itu falam tajidu ma'an. Nah, ketika air sudah didapatkan, berarti orang nggak boleh tayamum lagi.
Ya, orang harus kembali kepada hukum asal, yaitu adalah dengan menggunakan air. Ya. Yang ketiga, batal tayamum ketika segala penghalang-penghalang itu tadi. Ya. Dia orang dalam keadaan normal, nggak safar, dia nggak sakit parah misalkan. Itu kan semua penghalang-penghalang. Ya. Termasuk gitu. Ya, maka misalkan akses air juga mudah dan lain sebagainya. Pokoknya tadi syarat-syarat yang tadi itu udah nggak ada semua, berarti dia harus kembali kepada hukum asal, yaitu melakukan wudhu dengan air atau mandi junubnya dengan air. Jadi tayamum sekali lagi jangan dipahami hanya untuk wudhu teman-teman sekalian. Maaf, untuk kita melakukan wudhu ketika tidak ada air. Tapi tayamum juga bisa dilakukan saat kita mau mandi junub, airnya tidak ada atau tidak cukup. Ya, terakhir, ya, kasus-kasus tadi saya sudah sampaikan secara umum. Jadi memang kalau kita lihat, ya, pembahasan masalah misalkan orang safar, ya, walaupun dia musafir, tapi dia masih dapat air, itu masih harus wudhunya dengan air, bukan dengan tayamum, gitu ya. Jadi bukan berarti karena dia safar dan kemudian, walaupun ada pendapat memang yang mengatakan, ya, dia safar, walaupun air ada, dia boleh menggunakan tayamum atau memakai cara tayamum seperti itu. Walaupun nanti misalkan di keadaan tertentu safarnya, persediaan air nggak cukup atau akses air itu akan menyulitkan seseorang, ya, seperti ketika di pesawat, maka boleh kita bertayamum. Seperti itu. Itu apa? Itu namanya membabit tashil, untuk memudahkan. Karena Islam itu yassiru wala tu'assiru. Jangan mempersulit tapi permudah. Ya. Misalkan kemarin soal kita jamaah haji, berapa orang banyak itu. Ya. Kita sholat subuhnya di pesawat waktu itu. Kalau kita bergantian wudhu itu kan cukup. Ya. Jadi air itu ada. Ya. Tapi ada keadaan di mana kita tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Mungkin kalau saya waktu itu, ya saya wudhu saya. Saya masih bisa, belum pada bangun apa. Saya wudhu aja udah. Ya, saya usahakan tetap wudhu. Tapi kalau tidak memungkinkan, raudit di pesawat gara-gara orang pada ngantri wudhu gitu ya, maka boleh kita mengambil cara yang lain, yaitu adalah bertayamum. Tidak usah bergerak di tempat itu saja, ya. Kemudian kita langsung tadi pukul tangan ke bagian ada tubuhnya, kemudian bertayamum. Itu ya. Ya. Kasus-kasus lain saya sampaikan sedikit ini. Ada air tapi mengejar jamaah. Airnya ada, tapi dia mau ngejar jamaah. Ya, dengan ya, misalkan mau ngejar jamaah sholat, ya, bisa wudhu, cuman memilih tayamum saja biar dapat jamaah gitu. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Ya, disebutkan di dalam satu fatwa, ya, disebut di sini begini kalimatnya, alaika ismun wa alaika al-i'adah li anna alaika al-wudu wali wafatatka as-salah, ya. Alaika an tatawaddu wa lam fatatka al-jamaah. Walau sallaita wahdaka fa alaika an tubadir wa tatawaddu. Walaupun kamu salatnya sendirian misalkan, ya, padahal air ada. Ya, walaupun kamu sholat berjamaah, mau ngejar jamaah dengan alasan mau ngejar jamaah, wah fadilahnya luar biasa ini. Tayamum aja, takut nggak dapat jamaah, itu nggak boleh itu. Bahkan kata para ulama disebutkan di sini dalam satu fatwa, alaika itsmun, kamu berdosa dengan cara itu. Ya, dan kamu harus mengulang sholatnya. Wa alaika al-i'adah. Ya. Contoh ya. Satu, ya. Kemudian ada kasus lain tadi yang saya sebutkan, dalam posisi safar, ya, perjalanan jauh, ya, tapi nggak ada air. Nah, ini yang benar adalah as-shawab anna alaihi min wudu. Dia tetap berusaha untuk wudu. Jadi tetap kita tuh kembali kepada hukum asal kita dalam thaharah. Kejar wudunya. Kalau masih bisa, ya,
Kalau udah nggak bisa, nggak memungkinkan, baru boleh menggunakan tayamum. Ya, boleh salun nabi tayamum ya. Itu intinya. Kemudian yang terakhir, ya salat sudah selesai. Setelah itu ada air. Kita awalnya tayamum, ya kita tayamum tuh. Karena memang nggak ada air, kita sholat. Selesai sholat, airnya ada. Nah, bagaimana itu? Apakah kita harus mengulang sholat apa enggak? Enggak usah. Ya, kita nggak perlu mengulang sholat kita. Sholat kita yang dilakukan dengan tayamum tadi, walaupun habis melakukan sholat air itu ada, itu tetap dianggap sah dan tidak perlu mengulang sholat. Itu ya, saya kira pembahasan ini. Ya. Jadi jangan semena-mena di dalam masalah ibadah. Kayak saya bilang tadi malam, ya, masalah ibadah mahdoh itu sangat ketat, kaku, ya. SOP-nya ya begitu gitu. Jangan ditambah, jangan dikurang, ya. Jangan ngada-ngada, gitu. Kecuali dalam masalah muamalah. Dalam muamalah itu yang penting tidak ya, terdapat kezaliman. Ya lebih longgar. Makanya wajar misalkan walaupun nanti juga perbedaan pendapat itu tidak bisa dinafikan atau tidak bisa kita hindarkan. Misalkan dalam persoalan fikih muamalah, ya, jual beli, ya, zaman ini ada dengan cara online. Di zaman itu nggak ada. Tapi tadi karena asas awalnya, ya, adalah apa dalam masalah muamalah? Boleh. Al aslu fil asya al ibahah. Boleh. Selama nggak ada dalil yang melarang maka itu boleh. Kemudian walaupun tidak ketemu langsung akadnya, asas dasarnya itu antarodin, ya sama-sama ridho. Ya. Dengan waktu lihat di marketplace setuju, ya kan? Ketika udah dibeli kok nggak setuju sekarang, itu kita yang salah. Nah itu selama asasnya antarodin saling ridho dengan akad itu, walaupun tidak datang langsung, ya karena zamannya sekarang udah semakin canggih, orang bisa pesan dengan online, maka itu dianggap jual beli yang sah di dalam Islam. Itu kan sesuatu yang baru kan, kontemporer. Dan itu terus di zamannya nanti bisa berubah lagi, tapi pasti yakin atau yakinkan dari kita bahwa Islam itu bisa menjawab segala persoalan kehidupan. Al-Islamu salihun di zaman wa makan. Untuk bisa menjawab segala persoalan kehidupan yang kita hadapi kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi jangan sampai gara-gara kita di sini beralasan, wah sini susah mengakses makanan halal, itu orang cari alasan tuh. Oh sini susah sholat, itu orang cari alasan. Ya, jadi ada di dalam Islam itu mudah, tapi jangan cari atau menggampang-gampangkan, itu yang nggak boleh. Oh kayaknya bisa nih saya di jamaah aja, nggak bisa, kalau nggak bisa ya udah nggak bisa gitu. Ya itu tetap kita harus sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu saja, mohon maaf segala kekurangan, ada waktu sedikit, satu dua mungkin ada yang mau bertanya silahkan, bisa saya jawab, kalau nggak bisa buat PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada MC mau diarahkan, banyak kayaknya pertanyaannya. Berapa lembar tuh? Terima kasih kami aturkan kepada Ustaz atas yang ini. Dan monggo kepada panjenengan semua. Dan Rizky satu, ada lagi. Nazir, ada lagi. Nasri Faris, akan Ustaz. Iya silakan. Oh, Pak. Okay. Cepat aja cepat. Oke, monggo dimulai dari Mas Rizky. Adalah apakah adanya kemudian beberapa kali dan bagaimana apakah kita lepas atau Lagi silakan. lanjut Mas Den mewakilkan baik Ustaz Mitai.
Gimana gimana? Jelas. Bentar, saya catat dulu nih. Yang kedua itu kalau tidak kita berwudu tapi kita tidak tahu kualitas airnya bersih atau tidak. Tadi yang tadi itu najis mugolazo ya, cara bersihinnya ya, tapi nggak ada air ya. Iya. Oh, ya. Terus silakan. Ada lagi teman-teman yang lain? Udah. Abdul. Tadi kayaknya yang tunjuk tangan banyak tadi. Oh. Kayaknya Alek tadi tunjuk tangan lagi. Oh enggak ya? Berwakilan ya. Kamu merasa diwakili nggak? Baik, yang saya jawab pertanyaan yang langsung dulu ya. Pertama adalah wudu membasuh alas kaki. Nanti sebenarnya ini masuk dalam pembahasan saya ya. Namanya masul khufain. Ya, jadi memang ini biasanya masul khufain itu artinya membasuh, khufain itu kedua sepatu atau kedua apa? Ada tuh khuf khusus tuh ada. Dia pakai sleting kulit biasanya itu ada. Di beberapa negara itu yang dinginnya sangat ekstrim itu biasanya dijual itu. Dan itu tidak hanya digunakan ketika sholat, tapi secara umum. Di misalkan negara Rusia atau di Arab itu ada. Jadi kalau dengan dia langsung dipakai sholat pun bisa. Seperti kaos kaki dia. Jadi dia bisa nempel ya. Kemudian pakai sleting biasanya. Seperti itu. Namanya khuf ya. Atau khuf juga bisa diartikan sepatu di zaman ini. Atau khuf juga bisa diartikan jawrob ya, atau kaos kaki. Artinya secara fikih menggunakan bahasa masul khufain, tapi kemudian dalam bahasa hari ini atau penerjemahannya bisa sesuai dengan kondisi kita. Nah, bagaimana kita membasuh dalam kondisi kita menggunakan sepatu dan tentu keadaan-keadaannya itu kan tidak umum. Secara umum itu kan kita membasuhnya biasalah seperti itu ya. Tapi bisa saja pada keadaan-keadaan tertentu itu orang diperbolehkan membasuh sepatunya saja atau membasuh kaos kakinya saja tanpa harus membuka kaos kaki atau sepatunya itu karena kondisi tertentu, apakah karena dingin yang sangat ekstrim ya, karena keadaan itu memang sesuatu yang itu diperbolehkan secara fikih. Kemudian apakah dalam keadaan safar di dalam perjalanan ya, kita nggak buka lagi itu misalkan, atau habis pergi jauh ya, kita belum wudhu ya, kita boleh nggak masul khufain saja, tidak membuka sepatu atau kaos kaki itu juga diperbolehkan. Jadi saat safar itu boleh. Kemudian yang kedua umumnya itu adalah saat kondisi dingin. Tapi dalam keadaan-keadaan yang umum ya, kita tetap diperintahkan berwudu itu ya, sunnahnya adalah kita membuka sepatu kita atau membuka kaos kaki kita ya, agar kita bisa membasuh semua tubuh kita ya, seperti itu. Atau alat bagian tubuh yang harus dibasuh seperti itu ya. Bagaimana caranya? Caranya jadi begini caranya. Kalau orang itu mau tidak melepas sepatunya atau kaos kakinya saat dia itu berwudu ya, karena kondisi-kondisi tadi safar atau dia dalam keadaan dingin ya,
kaos kaki ataupun tadi ya sepatu atau khuf ya yang tadi saya sebutkan bentuknya. Ya, itu caranya adalah pastikan dia ketika menggunakan khuf itu dalam keadaan bersuci. Ya, tolong digarisbawahi ya. Diingat-ingat juga ya. Ya. Pastikan ketika dia nantinya membasuh saja pada bagian khufnya tidak dilepas atau bagian kaos kakinya tidak dilepas, itu pastikan yang pertama syarat sahnya itu adalah dia menggunakannya saat dalam keadaan bersuci atau misalkan sebelumnya udah punya wudhu gitu ya, seperti itu pastikan itu. Kalau enggak dari awal lagi, tapi setelahnya baru boleh basuh khufnya. Kalau misalkan jenengan makainya dalam keadaan belum punya wudhu, berarti harusnya dari nol, maksudnya dari startnya dari dibuka dulu. Nanti kesana-kesananya kalau masih punya wudhu, ya ataukah batal wudhunya nggak apa-apa, ya batal wudhu kita, ya nggak apa-apa. Nanti setelahnya boleh kita membasuh khufnya saja. Gitu ya, yang penting saat kita menggunakan posisinya sudah berwudhu. Itu yang pertama. Ya. Artinya kan memang kita mau mendapatkan kemudahannya, kalau dibuka kan malah jadi nggak mudah gitu kan. Justru karena kita mau dapatkan kemudahannya, karena safar kah, karena kondisi dingin yang ekstrim kah, untuk mendapatkan kemudahan itu dengan cara kita tidak membuka. Itu diperbolehkan kita membasuhnya. Bagaimana cara membasuhnya? Basuhnya bagian atasnya saja. Ya, nggak perlu sampai ke bawah. Ya. Tapi kalau kita pakai kaos kaki mau sampai bawah pun nggak apa-apa. Tapi yang paling penting atasnya saja. Karena kalau pakai sepatu sampai ke bawah ya kotor dong. Ya kan? Jadi sepatunya saja, tapi kalau kita mau buka sampai kaos kaki ya, karena umumnya sepatu itu kan memang tidak digunakan untuk sholat, umumnya ya. Ya. Dalam keadaan-keadaan tertentu orang bisa sholat pakai sepatu itu sangat jarang waktu itu. Dalam keadaan perang sepatu nggak bisa dibuka, misalkan dalam keadaan kita di perjalanan kita posisi duduk sepatu nggak perlu dibuka itu bisa. Tapi secara umum ketika kita sholatnya mau seperti biasa, ada duduknya, ada ininya, misalkan, itu kan sepatunya harus dibuka. Logika sederhananya saja, kalau pakai sepatu ribet sholatnya. Gitu Mas Tony. Ya, jadi otomatis dia dibuka. Kecuali dalam keadaan kita sedang duduk, sholatnya karena di perjalanan, itu misalkan. Sepatu kita dalam posisi sholat itu nggak perlu dibuka. Karena tidak ada gerakan-gerakan khusus di mana kita harus sujud, harus ini dan sebagainya. Belum lagi nanti kondisinya sepatu kita apakah suci dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Jadi ya, tata caranya tadi ya, cukup membasuh bagian atasnya saja. Kalau kaos kaki sampai ke bawah pun nggak apa-apa. Nggak perlu sampai basah. Kalau perlu basahin saja sekalian. Gitu ya. Cukup ya air yang menempel sedikit pada tangan kita ya, cukup satu kali cukup, kanan kiri ya, bisa di ya satu kali cukup, kalau 3 kali basah nanti akhirnya kedinginan juga kakinya. Sama saja nggak dapat kemudahan itu gitu ya, 1 kali cukup ya. Dengan posisi normal mau 1 kali semua juga sebenarnya cukup. Yang penting sudah terbasuh pada bagian anggota tubuh ya yang harus dibasuh gitu. Ya, karena sekali lagi posisi 3 kali itu hanya sunnah saja. Ya. Ini kayaknya pertanyaannya sama ini Mas Ton ini, ya. Ya Mas ya. Dengan yang pertama. Kemudian yang kedua, cara bersuci najis mughaladzah tapi nggak ada air. Secara umum sama sebenarnya. Ya. Maksudnya kan kalau najis yang berat itu seperti misalkan ya contohnya adalah kena najis anjing misalkan. Itu kan memang nggak semuanya pakai tanah kan. Ada terakhir pakai air kan. Nah, karena kondisinya tidak ada air, maka cukup dengan tanah saja sebanyak 7 kali. Ya, seperti itu ya Mas ya.
Jadi nggak ada airnya itu sudah maafu anhu lah, sudah itu nggak masuk dalam pembahasan. Artinya diperbolehkan untuk ditinggalkan. Tapi kalau masih ada air, kenapa nanti harus pakai air? Ya, kita udah bahas tentang istinja tuh. Istinja itu pakai tisu boleh walaupun ada air. Udah kita bahas ya, nanti teman-teman kalau mau lihat rekamannya lagi bisa lihat di Facebook atau di YouTube ya. Itu boleh walaupun ada air istinja itu, ya kita menggunakan tisu seperti yang ada sekarang di sini. Karena ternyata secara fikih itu melakukan istinja itu bisa dua cara bersamaan atau salah satunya. Bisa dengan air saja, bisa dengan batu dan air atau tisu dan air yang sejenisnya lah, ya, bisa seperti itu. Kedua cara itu. Tapi kalau cukup dengan yang ketiga, nih yang cara yang ketiga, cukup dengan air saja itu kenapa didahulukan? Walaupun misalkan tisu ada dan sebagainya, karena dia lebih suci, athhar, ya, dan dia lebih menenangkan kita. Makanya ketika habis kita 7 kali itu diakhiri dengan air itu salah satunya adalah karena air itu bisa membersihkan dan lebih suci dibanding tanah. Nah, berwudu ragu kondisi airnya. Nah, begini. Kalau secara umum air dengan jumlah yang sangat besar, kita nggak usah pakai tanya lagi. Kalau air sudah melebihi 2 kulah, itu nggak usah ditanya lagi. Ini air kondisinya bagaimana? Insya Allah gitu ya. 2 kulah itu kemungkinan rusaknya sedikit. Ya. Makanya air mengalir itu dia ya sangat sangat bersih. Air apa laut itu, walaupun dia sudah ada sesuatu yang dianggap najis, tetap ya tidak bermasalah karena airnya melebihi dari 2 kulah. Tapi kalau airnya sangat sedikit, misalkan mau kita gunakan, ya sangat sedikit sekali lah, terbatas hanya untuk wudhu saja. Bagaimana kita memastikan kondisi airnya itu? Yang pertama, ya lihat warnanya. Launuhu kata hadis itu ya, Rasulullah. Lihat warnanya, berubah nggak warnanya? Warna itu ternyata ya nggak terlalu mempersoalkan. Misalkan lihat lagi baunya, lihat lagi rasanya. Kalau 3 ini ada problem, jangan gunakan air itu. Ya, jangan gunakan. Ya, cari air yang lain yang lebih bisa dipastikan dia terhindar dari problem 3 itu. Ini kayaknya bau bangke nih. Nah, misalkan. Ya kan? Oh, bau bangke nih. Kita udah ragu tuh. Warnanya udah berubah nih. Ya. Kita mau cari air yang lain saja. Cari air yang lain. Apakah kita beli aqua? Iya kan? Ya, itu bisa kan dengan cara itu. Beli kita buat berwudu. Ya. Kurang beli aqua pakai galon. Ya, seperti itu. Jadi usahakan tetap menggunakan air, dan tadi untuk memastikan kondisi air berdasarkan hadis disebutkan lihat 3. Launuhu, warnanya, rihuhu, baunya, yang ketiga itu adalah ta'muhu, rasanya. Pastikan kalau udah ada rasa yang nggak enak, baunya segala macam, daripada kita salat menggunakan air yang keabsahannya itu belum jelas, jadi kita menggunakan air yang kondisinya baik. Kira itu Mas ya. Cukup ya? Mau main bola soalnya saya. Udah nggak kuat kaki saya. Tahu Arfan. Oh, ada pertanyaan satu lagi gak dijawab. Bisa Arfan bisa marah nanti. Izin tanya Ustadz, baik. Jika seorang pernah melakukan maksiat dan itu termasuk ke dalam dosa jariyah, misalnya seperti era sekarang banyak keburukan tersebar di medsos, tetapi kemudian orang tersebut bertobat nasuha, apakah tobat setelah bertobat kemudian keburukan yang sudah tersebar di medsos tadi tetap ditonton banyak meskipun sudah meninggal, apakah ia tetap mendapatkan dosa atau yang mendapatkan dosa banyak? Jadi ya, segala usaha orang untuk bertobat sudah dilakukan, tapi ternyata jejak digital itu masih ada dan nggak bisa susah gitu ya. Ya kalau kita masih bisa menghilangkan semua jejak digital yang ada, itu alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti dia sudah
menghindarkan orang untuk melakukan dosa. Karena ketika orang sudah berdosa, maka bisa jadi orang yang melakukan dosa itu akan mendapatkan dosa terus. Dan dalilnya seperti ini. Man dalla ala khairin, ya, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu ajru mithlu ajri fa'il. Dia akan mendapatkan pahala. Saya memberikan satu kebaikan, saya akan dapat pahala terus tuh. Dan dapat pahala seperti yang dikerjakan orang itu. Ya, falayan kusmin husyai, dan akan berkurang terus bertambah. Ini namanya kebaikan yang disebut dengan jariyah. Dengan ya makanya saya tuh nggak minta macam-macam lah, ya, menyampaikan kebaikan ini. Orang mengamalkan saya dapat pahala. Yang lain-lain tuh bonus aja sebenarnya. Wah, pahala terus mengalir. Semoga jadi amal jariyah saya kan gitu, berkah jariyah atau ilmu yang bermanfaat. Nah sama dosa. Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada dosa, mandala ala suin, ya, barang siapa yang menunjukkan kepada dosa. Kemudian ada orang yang mengamalkan dosa itu, berbuat dosa lagi, dia pun akan mendapatkan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh orang itu. Falayan kusmin husyai, tanpa berkurang sedikit. Maka kalau kita sudah bertobat nasuha, saya bilang tadi malam, kita minta sama Allah gampang sekali, Allah memaafkan kita. Orang sampai 99 kali berdosa saja, membunuh orang, 100 kali membunuh, masih dimaafin sama Allah. Sedosa apapun kita masih maafin. Tapi kalau udah dosanya hubungan sama orang, ini kan kita harus minta maaf langsung sama orang. Bisa saja kita karena pernah melakukan dosa, kemudian kita konferensi pers di hadapan orang banyak, mohon maaf saya pernah menyebarkan ini. Ampuni saya. Ya, tolong jangan mengakses lagi. Ya, itu. Saya juga sudah berusaha biar semua jejak digital itu hilang. Misalkan, ya, dulunya berhijab, nggak berhijab, sekarang berhijab. Kalau bisa itu video-video ya dia yang nggak berhijab itu dihilangkan. Dulunya misalkan mohon maaf, ya artis ya jelek gitu ya. Ya, misalkan nggak bagus lah gitu ya. Aktris yang nggak bagus lah, film-film yang nggak bagus misalkan. Kemudian itu kalau bisa sampai ketika dia bertobat itu dihilangkan. Biar tidak lagi ada akses orang untuk mendapatkan dosa itu kembali. Itu sebagai bentuk nasuha, tobat kita secara serius. Gitu. Ya, dan kita tidak berusaha mengulangi perbuatan dosa. Itu mas. Ya. Jadi siapapun kita, kayak saya misalkan, saya menyampaikan ceramah, kalau ada yang salah, saya kadang langsung kasih komen itu di Facebook misalkan. Wah, kayaknya saya tadi menyampaikan ada yang salah. Saya tulis nih yang hadisnya yang benar seperti ini. Berupaya karena ini pun akan diberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Makanya ulama itu, para ulama sendiri sehebat mereka bagaimanapun juga terhadap pemahaman satu ilmu. Ya, kalau dia nggak tahu bilang nggak tahu, itu bukan satu aib. Dan jangan juga jadi ulama yang merasa serba tahu segala hal, itu salah. Jenengan kan juga punya spesialisasi sendiri-sendiri kan, nggak bisa semua hal tahu. Ya, gitu. Jadi apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita lakukan, kalau itu kebaikan diikuti oleh orang lain melakukan kebaikan itu, jenengan dapat pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya melakukan kesalahan diikuti oleh orang lain kesalahan kita, ya kita pun akan bisa jadi mendapatkan dosa. Oleh sebab itu jangan pernah meninggalkan keburukan gitu. Dimanapun kita berada, berusaha meninggalkan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi misalkan kita di sini ya, melakukan kebaikan di masjid, tempat kerja kita, kebaikan yang kita tinggalkan. Jangan orang mengenang kita dulu tuh tukang bolos, ya. Dulu tuh tukang nauzubillah yang jelek-jelek ya, jangan sampai kita dikenal atau dikenang orang seperti itu. Kalaupun pada akhirnya hal itu sudah terjadi, kita ganti dengan kebaikan. Wa atbil hasanat. Artinya orang bisa bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Cukup, kira-kira Mas Bekti. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.